Pasien datang ke rumah sakit dengan ibunya mengeluh diare, panas, dan berat badan semakin menurun drastis. Pasien mengatakan pernah menjalani rawat jalan di klinik, namun tidak ada hasil. Lalu dokter memutuskan agar pasien dirawat inap dengan diagnosa gastritis akut. Namun setelah 1 bulan dirawat tidak ada perubahan, malah keluar tanda-tanda yang aneh seperti berat badan yang semakin menurun, dan akhirnya dokter mewajibkan untuk pemeriksaan laboratorium. Dokter visit dengan perawat ke ruangan pasien. Assalamualaikum. Salam. Mbak, ini nanti diambil darahnya ya buat memeriksa laboratorium. Iya dok, kenapa dok dengan keadaan saya? Tidak Mbak, ini hanya untuk melengkapi pemeriksaan saja. Oh iya dok, ini kalau makin hari makin badan aku makin kurus ya dok, terus lemes. Iya Mbak, maka dari itu kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya dok, kenapa ya anak saya sudah sakit 1 bulan gak sembuh-sembuh, terus badannya juga semakin kurus. Iya Bu, sabar ya, nanti kami akan melakukan yang terbaik untuk anak Ibu. Iya dok, terima kasih ya dok. Iya, sama-sama. Mari Bu. Iya dok. Setelah itu hasil laboratorium pun keluar. Sus, tolong panggilin keluarga pasien yang bernama Nyonya Anissa. Baik dok. Kemudian perawat datang ke ruangan pasien. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apakah benar dengan Nyonya Anissa? Iya benar. Untuk keluarganya bisa ikut ke ruang dokter? Bisa? Iya. Keluarga pasien dan perawat menuju ke ruangan dokter. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Ini ya keluarga dari Nyonya Anissa. Silahkan duduk Mbak. Baik, terima kasih Sus. Jadi begini Bu, untuk hasil pemeriksaan laboratorium anak Ibu menunjukkan bahwa hasil CD4-nya adalah 10% dan nilainya kurang dari normal, dan mohon maaf Ibu, saya harus bilang kalau anak Ibu terkena HIV. Astagfirullah, apa penyakit anak saya bisa sembuh dok? Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk hasilnya. Ibu doa saja kepada Allah untuk kesembuhan anak Ibu ya. Dan saya sudah meresepkan obat HIV, yaitu obat ARV. Obat itu tugasnya agar virus HIV-nya tidak kambuh. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya dok. Karena takut, keluarga pasien tidak menceritakan hal tersebut kepada anaknya karena takut anaknya tidak bisa menerima penyakit yang dialaminya. Ketika perawat datang untuk mengobservasi pasien, bertanya, Permisi Mbak. Iya. Sebelumnya apakah benar dengan Nyonya Anissa? Iya benar mbak. Sebelumnya saya di sini untuk mengecek keadaan Mbak Anissa. Bagaimana Mbak keadaannya? Agak lemes dikit sus. Ini sus, saya mau nanya sebenarnya saya tuh sakit apa ya sus? Begini Mbak Anissa mengidap penyakit HIV atau AIDS. Mbak berdoa saja kepada Tuhan, semoga cepat diberikan kesembuhan. Dan kami segenap tenaga medis juga sudah berusaha yang terbaik untuk kesembuhan dari penyakit Mbak Anissa. Kok bisa? Mbak Anissa nggak usah bersedih, tetap semangat, jangan patah semangat. Terus obat yang diresepkan dokter tadi Mbak Anissa minum secara rutin, dan Mbak Anissa menghindari mengkonsumsi obat-obatan yang terlarang, minum minuman keras, dan melakukan pola hidup sehat sehari-hari, dan minum air putih yang teratur. Sus, insya Allah saya melakukan yang suster sampaikan. Iya Mbak harus tetap semangat, tidak boleh putus asa karena ini adalah ujian dari Tuhan. Dikasih penyakit seperti ini Mbak harus melawannya. Baik,
Kalau begitu, saya kembali ke ruang perawat dulu. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada, Sus. Baik, jika tidak ada, keluarga pasien bisa ikut saya ke ruang dokter. Bisa, Sus. Baik, permisi dulu. Iya, kan. Ya, Sus. Kenapa ya saya dipanggil Sus? Jadi begini Ibu, sebelumnya saya benar-benar ikut empati kepada Ibu tentang anak Ibu yang terkena HIV. Nah, di sini pertama-tama saya akan memberikan pengetahuan bagaimana hidup bersama orang yang terkena HIV. Begini Ibu, yang harus Ibu ketahui, HIV ini penularannya melalui cairan darah, cairan kelamin, seperti berhubungan seksual, dan ASI untuk ibu yang menyusui. Dan bisa juga melalui alat-alat yang bisa melukai. Bisa digunakan dengan bersamaan, misalnya potong kuku, jarum suntik. Namun, HIV tidak menular hanya karena air liur, bersentuhan, atau alat makan yang bersamaan. Jadi, Ibu jangan khawatir ya, akan tertular jika tidak melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Dan mohon untuk diinformasikan kepada keluarga lainnya agar anak Ibu tetap semangat menjalani hidup. Mungkin ini sedikit pengetahuan dari saya. Sebelum apakah ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah, Sus. Saya sekarang sudah mengerti alat-alat apa saja yang menular dan tidak menular untuk orang yang terkena HIV seperti anak saya. Oh iya, Sus. Bagaimana dengan lingkungan sekitar, Sus? Baik Ibu, begini ya, Ibu bisa menjelaskan ke masyarakat apa yang saya tadi jelaskan, dan Ibu selalu mendampingi anak Ibu untuk minum obat secara teratur ya. Apakah Ibu sudah paham? Baik, Sus. Saya sudah paham. Terima kasih ya, Sus. Ibu, sebelumnya ini ada leaflet untuk dibaca-baca lagi ya. Iya, Bu. Ini leaflet apa ya, Sus? Itu tentang HIV. Oh iya, nanti saya baca-baca. Terima kasih ya, Sus. Saya permisi. Sama. Setelah itu keluarga pasien kembali ke ruangan. Dan besoknya pasien diperbolehkan pulang dengan syarat meminum obat dengan teratur, melakukan hidup sehat dan selalu mengontrolkan kondisi di rumah sakit setiap 1 minggu sekali.